Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Amanda, saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya ingin menjelaskan kembali tentang landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara itu sudah dinyatakan sebagai negara yang berdaulat. Setiap entitas negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, baik berupa negara maupun komunitas internasional lainnya. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang dijalankan negara dan merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan perubahan situasi internasional. Dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman pijakan dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Muhammad Hatta menyebutnya sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sandi kehidupan manusia. Hatta lebih lanjut mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan alinea keempat, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sebagian besar dinyatakan melalui maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Beberapa saat setelah kemerdekaan dikeluarkanlah maklumat politik pemerintah tanggal 1 November 1945 yang isinya adalah politik damai dan hidup berdampingan secara damai, tidak ikut campur tangan dalam urusan negara-negara lain, politik bertetangga baik, dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik, dan lain-lain, serta selalu mengacu pada piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Pada demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang 1945 yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945. Amanat Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita pada 17 Agustus 1945 atau dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia. Dan saya akan menjelaskan kembali tentang politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Yang pertama adalah lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Akan tetapi, pada masa tersebut, politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengkonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama, yaitu 1. Memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. 2. Mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. Yang ketiga, mengusahakan serangkaian diplomasi untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk good office ataupun mediasi, dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sesuai dengan sasaran utama kebijakan politik luar negeri bebas aktif dan pelaksananya, sebagaimana disebut di atas, maka Indonesia
harus berusaha memperkuat kekuatan diplomasinya dengan menarik simpati negara-negara perang dingin yang sedang berkecamuk antara blok Amerika atau blok Barat dengan blok Uni Soviet atau blok Timur pada masa awal berdirinya negara Indonesia. Indonesia memilih sikap yang tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Hal ini untuk pertama kali diuraikan Syahrir, yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri di dalam pidatonya pada Inter-ASEAN Relation Conference di New Delhi pada tanggal 23 Maret sampai 2 April 1947. Dalam pidato tersebut, Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapai perdamaian dunia yang hanya bisa dicapai dengan cara hidup berdampingan secara damai, serta menguatkan ikatan antar bangsa ataupun ras yang ada di dunia. Dengan demikian, di dalam perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memecah belah persatuan, sikap tidak memihak adalah sikap yang paling tepat untuk menciptakan perdamaian dunia atau paling tidak meredakan perang dingin tersebut. Yang kedua, ada politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer yang dilaksanakan pada tahun 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Usaha dekolonisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan sekutu membuat Indonesia memberikan perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah digapai dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia dituntut untuk cerdas dalam menentukan strategi agar kemerdekaan yang telah diraih tidak sia-sia. Pada waktu itu, Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dunia dengan cara diplomasi. Keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui meja perundingan ini menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya. Betapa masa itu kekuatan diplomasi Indonesia disegani oleh negara-negara lain. Pada kondisi kemampuan militer dan ekonomi yang kurang, Indonesia mampu meraih simpati publik internasional dan berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan secara resmi melalui perundingan. Ya, ada politik luar negeri masa Soekarno atau demokrasi terpimpin. Pada demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile, flamboyan dan heroik, yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme serta bersifat konfrontatif. Politik luar negeri Indonesia pada era ini diabadikan pada tujuan nasional Indonesia. Pada saat itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan dan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa. Kepentingan nasional itu diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencari dukungan dan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia, dan untuk menunjukkan karakter yang dimiliki pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Pada masa ini juga bersifat revolusioner. Presiden Soekarno dalam era ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasionalnya, yakni Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, di mana elemen-elemen ini diharapkan dapat beraliansi untuk mengalahkan neokolonialisme, dan imperialisme. Dari sini dapat dilihat adanya pergeseran arah politik negeri Indonesia, yakni condong ke blok komunis, baik secara domestik maupun internasional. Hal ini dilihat dengan adanya kolaborasi politik antara Indonesia dengan Cina dan bagaimana Presiden Soekarno mengizinkan berkembangnya Partai Komunis atau PKI di Indonesia. Alasan Soekarno mengizinkan perluasan PKI itu sendiri adalah agar komunis mampu berasimilasi dengan revolusi Indonesia dan tidak merasa dianggap sebagai kelompok luar. Yang keempat, ada politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru, terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang.
Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan sektor ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik dan keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak barat dan good neighborhood policy melalui Association Southeast Asian Nation atau ASEAN. Titik berat pembangunan jangka panjang Indonesia saat itu adalah pembangunan ekonomi. Untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang dan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat pada dasawarsa abad yang akan datang, tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order atau tatanan baru adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman dan memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya. Yang kelima, politik luar negeri Indonesia era reformasi. Orientasi politik luar negeri di awal reformasi ini masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi akibat transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, serta memulihkan perekonomian Indonesia. Politik luar negeri saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik pada politik internasional. Pada masa awal reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintah Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kaca internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timur Timur. Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dan dana moneter internasional atau International Monetary Funds atau IMF dan Bank Indonesia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.